5 juta. Kembali ke anakku. Bibi, harga meroket, tepung putih hampir lebih mahal dari narkoba. Kamu menawarkan harga 5 tahun lalu. Tidak cocok kan? Statusmu tak pantas untuk anakku. Statusmu tak pantas untuk anakku. 5 juta. Tinggalkan anakku. Tinggalkan anakku. Jiang Yuan. Ayuan tak akan meninggalkanku. Ayuan, ayo pergi. Fuenye, lupakan aku. Cinta tulus orang miskin tak berharga. Sepakat. Ayuan, 20 juta. Lebih baik hancurkan 10 kuil daripada putuskan jodoh. Bibi, Fuenye sekarang punya pacar, kau begini. 50 juta. Deal. Ini perjanjiannya. Bibi, kerjasama yang menyenangkan. Lama tak jumpa ya. Aku kenal bosku kalian. Anda, siapa? Jiang Yuan. Perintah Bos Fu. Jiang Yuan dan anjing. Pria ini benar-benar pendendam. Jiang Xiaojie, kondisi ibumu memburuk. Aku segera ke sana. Bosku memperlakukan Jiang Xiaojie seperti itu. Tidak takut dia kabur? sudah kuberi uang, mainkan peranmu baik-baik, urusanku. Bukan giliranmu mengatur. Bos Fu, Jiang Xiaojie sudah pergi. Ternyata masih seperti dulu, tak sabaran. Pergi. Kemana? Kejar. Wen, kau begitu peduli padanya. Tapi aku ingin sandiwara jadi nyata, Fuenye. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Xiao Yuan, Xiao Fu sudah memaafkanmu? Bu, kamu harus lebih peduli dengan kesehatanmu sendiri. Hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Ibu cuma berpikir, setelah saya pergi, ada orang yang bisa merawatmu. Dulu, ayahmu. Lao Jiang, Ayah, Lao Jiang, jangan.
Maafkan aku. Ayah. Siapa kalian? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, semuanya lepaskan. Bu, bu, bu. Jiang Xiaojia, ibumu terkena sepsis. Membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar. Bagaimana menurutmu, apakah mau mengurus pemulangan pasien? Aku akan mencari uang. Perusahaan ayahmu bangkrut. Sudah diam? Aku akan pergi ke dokter untuk menanyakan kondisinya. Kau yakin dia di sini? Ya, Presiden, saya yakin. Lihat siapa ini? Jiang Xiaojie. Kau juga datang ke sini untuk periksakan? Ke rumah sakit tentu saja untuk periksa penyakit. Penyakit kewanitaan. Ternyata Jiang Xiaojie itu, kehidupan pribadinya tidak terlalu sopan. Jiang Yuan, beberapa tahun tidak bertemu kamu sudah jadi lebih berani ya. Tuan Fu, bukannya kamu pura-pura tidak mengenalku? Jangan alihkan topik, untuk apa kau ke rumah sakit? Bagaimana denganmu? Jangan bilang kau datang ke sini khusus untuk menemui aku kan? Atau Tuan Fu masih mencintai aku? Tidak tahu malu. Jangan bermimpi. Kamu pikir kamu siapa? Aku juga rasa tidak. Jadi silakan pergi. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu membawa nona ini untuk periksa? Lu Xiaojie. Hanya dari kata-kataku saja kamu sudah menebak kalau kehidupan pribadiku tidak sopan. Ternyata kamu sudah sering sakit jadi ahli sendiri ya. Kamu? Maaf ya, saya cuma lewat saja. Begitu baru benar. Ngomong-ngomong, Fueni, ibumu sedang mempersiapkan pernikahan kita berdua. Jadi kalau ada waktu, ayo bikin pernikahan. Kamu mau menuruti perkataan ibuku seenaknya sendiri? Siapa suruh dia kaya? Uang lagi. Aku nggak akan setuju. Kamu pasti setuju, tante udah atur. Besok aku mulai kerja di kantor. Ketemu besok ya. Cek, dia ke rumah sakit buat apa? Kamu mau nikah sama dia? Mimpi. Kayaknya aku harus cepetan. Pak Fu. Aku datang lapor. Bantuin dia kenal prosesnya. Oke, Gampang banget setuju. Presdir minta kamu bersihin kamar mandi ini hari. Jabatanku sekretaris pribadi Presdir. Jadi, ini kamar mandi khusus Presdir. Keluar. Maaf Pak Fu, aku belum selesai bersihin. Nanti aja. Nggak bisa. Aku harus pulang tepat waktu. Kan udah pernah lihat. Nggak usah sok jaim. Jiang Yuan. Yuan, lama kamu? Muka jadi tebel banget. Cepetan. Masih nggak nyerah ya? Udah mulai kerja beginian. Kalau Wen YGG beneran cinta kamu, masa tega? Cewek lu 11 ini, buat naik. Pakai cara-cara kotor, tidur sama laki-laki. Lebih banyak dari yang kamu lihat. Kalau kamu masih cinta Wen Ye,
Jangan biarin dia masuk jurang. Aku suka. Angkat kaki. Kamu memang hina. Lepasin. Nggak mau, aku kasih tahu, sekarang aku baru pacar resmi WNYGG. Mending kamu simpan niat kotormu. Dia beneran cinta kamu? Kalau kamu percaya diri banget, hari ini nggak bakal kesini cari aku. Kamu... Dia kok di sini? Apa tadi omonganku? Kedengeran? Kata-kata cintanya terlalu berat ya. WNYG. Aku takut kamu mukulin dia, nanti tanganmu sakit. Jangan mengira aku peduli padamu, kamu tak pantas. Kalau di hatinya sudah tak ada aku, apa aku harus melepaskannya? Bagaimana progresnya? Semua normal. Cepat! Jangan lupa denda ganti ruginya 3 kali lipat. Sial, sekarang benar-benar serba salah. Besok ulang tahun WNY. Kamu ingat persiapkan dengan baik. Siapa suruh kamu sentuh dia? Bukannya biar lebih meyakinkan? Siapa suruh Jiang Xiaojie begitu pintar? Jiang Xiaojie begitu pintar. Sudah, lebih baik kamu jangan punya pikiran lain. Kalau berani sentuh dia lagi, kontrak kita selesai di sini. Dunia hiburan juga tak akan ada tempat untukmu. Semua salah wanita itu. Presiden Direktur Pak Song malam ini janjian di Yulinsuan. Ayuan, kamu pulang kok tak kasih tahu kami? Aku belum sempat bilang. Kalian kok sudah tahu aku kembali? Aku kembali. Tentu karena kami hebat. Selamat datang kembali. Ayo, malam ini Singsi traktir kita ke Yulinsuan. Makan minum main, 1 paket. Kamu cuma tahu manfaatin Singzi. Siapa suruh dia kaya? Ayo. Ayo. Kalian berdua masuk dulu, aku parkir mobil. Oke. Ikuti. Sejak Jiang Xiaojie muncul, bos kok makin mirip orang aneh? Pak Fu, kamu sampai? Sampai. Ayo. Pak Fu, Sudah bukan Yuan? sudah tapi... Langsung bilang. Pelayan bilang mereka pergi ke kamar. Berapa? 1. Bawa ke sana. Ya. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa lawan? Bom! Aku menang. Cepat, cepat! Beberapa tahun tak ketemu, skill main kartumu kok masih payah. Di luar negeri setiap hari cuma belajar dan ke rumah sakit. Mana ada waktu main? Tenang, nanti aku temanin main setiap hari. Dan juga aku. Kamu baik sekali. Aku sampai menangis terharu. Buka pintu. Jangan-jangan sampai ada korban jiwa. Presdir. Bagaimana kalau aku yang masuk dulu lihat-lihat? Iya juga. Jangan sampai wanita itu salah paham. Aku masih tertarik padanya. Sadarlah, Pak. Rencana sudah disusun lama sekali. Masih saja tidak bisa melupakan orang lain. Aku tunggu di lobi. Bagaimanapun juga, jangan biarkan mereka. Selamat. Baik. Belum ada kabar? Presdir Fu, Nona Jiang. Mereka di dalam kamar, main kartu. Mereka tidur. Bukan cuma Nona Jiang. Ada satu wanita lagi. Mereka bertiga. Bertiga? Main sebesar itu? Memang mainnya gila. 8, 9, 10, J. Ki, Ka. Presdir, tunggu. Mereka tidak berjudi.
Cuma main kartu biasa. Cuma main kartu, bukan yang lain. Iya, Anda salah sangka. Hubungi Jiang Yuan. Suruh dia antar aku pulang. Aku juga bisa nyetir. Kamu mabuk. Aku tidak minum. Kamu mabuk, kata-kataku. Iya, aku mabuk. Menyetir. Apa? Perlu aku ajari? Mau merayuku? Aku bisa terima dengan berat hati. Selama bertahun-tahun, Presdir Fu malah mundur sampai. Sabuk pengaman saja butuh bantuan orang? Jalan. Linjiang Internasional. Kamu marah apa? Aku tidak marah. Aneh. Menurutku, Ayuan pasti masih cinta Fu Wenye. Dia cuma karena pekerjaan. Begitu pulang ke Indonesia, langsung masuk Fu Group, jadi sekretaris pribadi Fu Wenye. Padahal latar belakang pendidikannya desain perhiasan. Sama sekali tidak nyambung. Mungkin gaji di Fu Group tinggi. Iya juga. Tapi, lebih baik dia jangan sampai terjatuh ke di perangkap Fu Wenye itu saat putus dulu. Hampir merenggut setengah nyawanya. Ayuan, kenapa ini? Cepat, aku antar kamu ke rumah sakit. Kian. Aku kehilangan dia. Itu juga terpaksa. Uang itu untuk nyawa tante. Dia pasti paham kamu. Tidak, dia terlalu baik. Aku tak bisa bilang, takut dia marah. Menyalahkanku. Aku akan lebih lega. Sampai. Fu Wenye, bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Sampai. Sudah sampai tempat. Apa yang kamu lakukan padaku tadi? Nggak ada apa-apa. Mungkin aku bermimpi, mimpi digigit anjing. Fu Wenye, Aku atasanmu. turun. Ini mobilku. Jiang Yuan. Jiang Yuan, kamu pulang bareng Wenye. Ayo masuk, duduk-duduk. Tante, Ini kesempatan bagus. Bawakan Wenye segelas susu. aku, Dia cepat sekali bawa kamu pulang. Semangat ya. tunggu. Aku bawakan susu untukmu. Susunya sudah. Kamu bisa pergi. Ibumu lagi ngintip di luar. Aku lihat kamu minum dulu. Bu, sebelumnya kan tidak suka Nona Jiang? Dunia hiburan nggak ada yang baik. Bagaimanapun Jiang Yuan, masih lebih baik dari lu 11 itu. Aku tidak setuju cerai. Orang harus tahu diri. Lihat dirimu yang kayak emak-emak galak.
Mana ada separuh kelembutan Zi? Perempuan dunia hiburan jangan harap masuk keluarga Fu. Sudah habis. Kenapa panas sekali? Kalau kamu dan ibuku sudah bersekongkol menjebakku, maka aku tidak akan bersikap sopan lagi. Ayo pergi, cukup kunci pintunya saja. Aku tidak melakukan itu. Aku akan panggil orang. Kamu tidak apa-apa kan? Masih keras kepala seperti dulu. Pintunya tidak bisa dibuka. Kalau begini akan terjadi masalah. Pria itu semalam begadang sampai tengah malam. Jadi kamu tidur dengan Fuenye? Kecilkan suara kamu. Yuan Jie, hanya kamu yang tegas dalam hal ini. Aku juga tidak punya pilihan lain. Halo, tolong bungkus ini. Terima kasih. Ini kesempatan bagus loh, langsung nikah saja. Dia tidak akan setuju. Jangan sampai kamu terpaku hanya pada satu orang saja. Ayo pergi, hari ini ulang tahunnya, kita beri dia kejutan. Silakan lewat. Tunggu sebentar. Maaf ya, aku tidak suka tempat yang terlalu ramai. Kenapa kamu teriak? Apakah kamu tahu siapa orang yang ada di dalam? Siapa dia tidak ada urusannya dengan saya. Cuma mau naik lift saja kok. Dia itu pacarnya bos Fu kita loh. Calon nyonya utama grup Future. Mana bisa kamu bandingkan dengan dia? Kenapa saya tidak bisa bandingkan dengan dia? Kalau presiden direksi mau melihatmu sedikit saja, saya akan menunjukkan aksi. Berdiri terbalik buang air besar. Ingat ya, harus berdiri terbalik. Pergi, selesaikan orang yang tadi. Baik. Sudah nikmati habis aku, cuma mau lagi begitu saja. Lu Xiaojie, presiden direksi akan segera naik ke atas. Ada apa? Jadi kamu masih mau saya bertanggung jawab atas kamu? Jangan berpikir kalau sudah dapatkan tubuhku, kamu bisa dapatkan hatiku juga. Kukatakan saja padamu, saat hujan malam bertahun-tahun yang lalu, ketika dia meninggalkanku. Saat itu aku sudah... Kenapa lift ini goyah sekali? Sulit untuk berdiri tegak. Kalian semua tidak perlu masuk kerja ya. Pernah dengar gak? Staf hire dipecat tadi pagi. Hanya karena naik lift yang sama dengannya. Naik lift yang sama dengannya. Dan membuang waktu Lu Xiaojie. Presiden direksi terlalu memanjakan Lu Xiaojie. Tapi apakah kamu dengar, ada karyawan baru yang mau merayu presiden direksi? Di dalam lift, hampir berhasil. Siapa itu ya? Siapa yang tidak punya mata pandangnya? Aku. Kamu. Hanya kamu, seorang tukang bersih saja. Lihat kan? Ini sekretaris pribadi kelas atas. Sekretaris pribadi yang harus membersihkan? Ini adalah akibatnya karena menyinggung Lu Xiaojie, kan? Sampai bikin saya gemetar sampai air di gelas hampir tumpah. Ada orang-orang loh, badannya memang kotor,
harus benar-benar dicuci bersih. Memang benar aku yang menggoda Presiden Fu. Dan aku tahu cara apa yang bisa digunakan untuk menggoda dia. Kalian ingin dengarkan? Kamu mau memberitahu kami? Terlalu banyak orang di sini. Kita bicara di dalam saja. Apa yang ditakutkan? Cuma kita berdua kok. Biarkan kalian menyebar fitnah. Kamu tunggu saja. Nenek ini menunggu. Kita cuma diam begini saja. Kita ini melakukannya untuk Lu Xiaojie. Kita sampai dipukul oleh wanita gila itu. Ayo kita beritahu Lu Xiaojie. Ayo pergi. Sudah saya mengerti. Kalian pergi bekerja dulu saja. Kakak Wenye belum memaafkannya. Tidak mungkin itu Kakak Wenye. Pasti wanita ini yang mengkhianatinya. Kalau Kakak Wenye tahu tentang hal ini. Kenapa kamu masih di sini? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Hubungan kita hanya sebatas mitra kerja, hal yang tidak berhubungan. Tidak perlu memberitahuku. Presiden Fu, alasan Jiang Xiaojie pergi ke rumah sakit hari itu. Sudah diselidiki hasilnya. Apakah dia pergi untuk memeriksa penyakit wanita? Maaf ya, aku tidak seharusnya bicara seterang-terangan ini. Lu Xiaojie, tebakanmu salah. Jiang Xiaojie pergi ke rumah sakit hari itu untuk menjenguk ibunya. Tidak apa-apa, aku masih punya bukti lain sekarang. Tolong buatkan jadwal untuk saya. Nanti kalau ada waktu saya akan menjemputnya. Baik, Kamu mau ikut juga ya? Bukan urusanmu. Tapi jangan ya. Begitu ramai ya. Masuk ke kantor tidak ketuk pintu dulu. Presiden Fu, bolehkan sekarang? Ada apa? Selamat ulang tahun. Cepat buat permintaan harapanmu. Kalau begitu aku berharap, kita bersama selamanya dan tidak pernah berpisah. Baik. Hadiahnya sudah sampai. Kamu boleh pergi. Ini hadiah yang kupilih lama sekali. Kamu harus membukanya sendiri. astaga, memang Jiang Jia, hanya dia yang berani semena-mena di depan bos Fu. Tudung hijau yang dipilih lama. Jiang Yuan pasti mati kali ini. Tidak ada pria yang tahan dengan provokasi seperti ini. Bos Fu, tadi aku sudah mau bilang. Nona Jiang, dia punya jejak mesra dengan orang lain. Aku curiga. Diam. Keluar. Kawenye, aku... Pergi. Aku sendiri yang pergi. Jiang Yuan, sepertinya tadi malam. Aku terlalu lembut padamu. Malam ini di pesta ulang tahun, aku akan umumkan kabar pernikahanmu dengan Jiang Yuan. Jangan lupa datang tepat waktu. Kamu tanya pendapatku? Waktu dan tempat, asistenku yang akan beritahu. Chen Yao, Bos Fu, cari 10 penata gaya untukku. Baik. Tunggu. Pilih beberapa setelan jas juga. oke. Aku bukan untukmu. Aku cuma mau buat kamu menyesal. Kalau aku kasih tahu ibu Jiang Yuan, putrinya mati-matian jadi selingkuhan. Apakah wanita Jiang Yuan itu
Masih bisa bersama Kak Wenye. Sudah kuduga kamu akan datang. Mana Jiang Yuan? Dia ganti baju, sebentar lagi sampai. Datang atau tidak ada urusannya denganku. Baiklah, kamu sambut tamu dulu. Sudah kuduga, kamu masih cinta padanya. Kok lama sekali, belum datang juga? Ayuan, apa tidak terlalu cepat? Ayuan, kupikir kamu harus pertimbangkan matang-matang. Keluarga seperti keluarga Fu, tunangan dan nikah. Tidak ada bedanya. Kalau Fuenye datang, aku akan menikah dengannya. Ayuan, jika ini karena uang. Misalnya, Diam, kau tahu Ayuan bukanlah orang seperti itu. Aku adalah. Dulu adalah. Sekarang juga tetap. Ini semua uang yang ibuku berikan padaku. Jika dia benar-benar tidak mencintaiku, aku akan melepaskannya. maaf. Jangan terlalu serius, aku juga bukan orang baik. Sudah tahu dia punya pacar tapi masih. Sudahlah, cewek lu 11 itu, dalam setahun. Dia bisa punya gosip cinta dengan puluhan pria, kamu malah menyelamatkan. Fuenye, kan? Mungkin iya. Kendaraanku sudah datang, aku pergi dulu. Bukannya itu Jian Yuan ya? Yanke, itu kamu? Oh, kalian sudah saling kenal ya? Jian Yuan kan bunga kampus kita. Waktu kuliah. Dengar-dengar keluarganya bangkrut ya? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu mau menikah nih? Lamar. Lamaran? Cuma pakai gaun pengantin sesederhana ini, jangan-jangan. Dibeli dari Taobao cuma 100-200 ya? Ini kan toko pakaian high-end. Ada orang yang cuma mau gengsi, sengaja datang ke sini. Cuma buat foto, kan ya Jian Yuan? Iya, tapi Yanke. Aku ingat dulu ayahmu rambutnya kan? Lebat sekali ya? Kok sekarang botak begini? Apa yang kamu bicarakan? Dia itu suamiku. Oh ternyata suamimu ya? Penampilannya memang terlihat lebih tua, orang yang tidak tahu malah mengira. Itu ayahmu loh. Kamu cuma iri dong? Suamiku kan wakil kepala cabang perusahaan di bawah grup Fu. Wah hebat sekali. Tentu dong, orang macam kamu seumur hidup juga tidak akan pernah bisa menyentuh kalangan kelas atas seperti kami. Nyonya Jiang, kamu sangat cantik. Boleh kenalan? Sudahlah sayang, orang kampungan macam ini tidak tahu diri. Nyonya Jiang, kamu sedang menunggu kendaraan kan? Sudah malam ini susah dapat kendaraan, aku antar kamu saja. Tidak perlu, kendaraanku sebentar lagi datang. Sebentar lagi datang? Sepeda atau sepeda roda 3 ya? Suamiku kan pakai Porsche, kamu pernah duduk belum? Jiang Xiaojie, manusia itu. Terkadang pilihan lebih penting daripada usaha. Aku. Mobilku sudah datang. Maaf ya, aku belum pernah naik mobil semurah Porsche. Lain kali kalau ada waktu, tolong ceritakan padaku. Sebenarnya seperti apa rasanya? Teman sekelasmu itu siapa? Cuma orang bangkrut yang keluarganya hancur. Tidak mungkin, ini mobil kantor pusat grup, aku saja belum pernah naik. Malam ini CEO grup akan bertunangan. Jangan-jangan temanmu itu istri Pak Fu. Tidak mungkin, kamu semakin ngawur, mana mungkin Pak Fu suka pada orang seperti dia. Iya juga. Jangan menakut-nakuti diri sendiri, pacar kabar angin Pak Fu. Bukan lu 11 kah? Siapa tahu, dia kenal sopir mobil itu. Ayo pergi. Bisakah kamu bantu sampaikan kabar ini pada Xiao Fu? Kamu siapa? Tante, aku teman Wenege. Sengaja datang menjenguk Tante.
Tante, silakan. Xiaofu, dia datang tidak? Aku ada yang ingin kukatakan padanya. Tante, apapun yang ingin disampaikan, bisa bilang padaku. Aku bisa bantu sampaikan pada Wenege. Baiklah. Kondisi tubuhku ini, takut tidak bisa bertahan lama lagi. Takut suatu hari aku pergi, membawa kebenaran ini. Waktu itu, begitulah keadaannya, Xiaofu selalu menyalahkannya. Ternyata begitu, untunglah, Wenege tidak datang, kalau tidak dia tahu ini. Pasti akan langsung memaafkan Jiang Yuan. Tante, aku mau angkat telepon dulu. Lu Xiaojie, malam ini Pak Fu akan mengadakan pesta pertunangan dengan Jiang Yuan. Apa? Kabarnya pasti? Kabarnya 100% benar. Ini dari asisten Chen. Sepertinya hanya bisa begini. Tante, jangan salahkan aku. Tolong cepat sedikit. Jiang Xiaojie, tenang saja. Kita pasti akan tiba tepat waktu di lokasi pesta. Kenapa ya? Sepanjang hari ini rasanya gelisah terus. Jiang Xiaojie, ibumu tiba-tiba meninggal. Apa katamu? Ibumu sudah tiada. Tolong. Putar balik ke rumah sakit Jinshan, cepat. Maaf, Jiang Xiaojie. Nyonya tua berpesan, harus antar Anda ke tempat pesta. Berhenti, berhenti, hentikan mobil. Berhenti, berhenti. Berhenti. Jangan panik, seharusnya sebentar lagi sampai. Siapa yang panik? Apa? Di tengah jalan kabur? Jiang Yuan kabur lagi di tengah jalan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia ambil 50 juta dariku. Tidak mungkin kabur. 50 juta? Kau benar-benar royal. Nyonya, malam ini masih umumkan pernikahan. Tuan muda dengan Jiang Xiaojie? Orangnya saja tidak datang, mau umumkan apa? Jiang Yuan. Apa kau punya hati? Jiang Xiaojie, tolong tenang sedikit. Ibu. Ayuan, Ibu. Ayuan. Kau masih punya aku, kau masih punya aku. Kalau kau bisa bujuk dia keluar, aku setuju. Kau menikah masuk keluarga Fu. Baik.
Kau yakin tidak istirahat beberapa hari lagi? Ku dengar Wenye beberapa hari ini tidak masuk kerja. Aku agak khawatir padanya. Kenapa kau ingkar janji? Maaf, Tante. Aku. Pergilah. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Uang yang kau dapat akan ku kembalikan sepeser pun tidak kurang. Ini uang yang Anda beri, aku tidak pakai sepeser pun. Dan juga 5 juta yang dulu. Tolong izinkan aku menemuinya. Kaya, tampan, masih setia sekali. Maaf, mengganggu. Jangan, Wenny Gege, dia sudah begitu. Menyakitimu. Kamu masih belum bisa move on darinya? Lepaskan. Aku nggak mau. Kontrak kita selesai sampai di sini. Kamu sudah melewati batas. Semua gara-gara perempuan itu merusak rencanaku. Akhirnya kamu mau keluar juga. Bu, Jiang Yuan bilang apa ke kamu? Dia mengembalikan uangnya ke aku. Termasuk yang 5 tahun lalu itu. Jangan-jangan ada kesalahpahaman? Cari tahu keberadaan Jiang Yuan. Ibu sudah pergi. Fuenye juga nggak mau aku lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Ayuan, kamu harus kuat, ya? Kalau Fueni nggak mau kamu, itu dia yang buta. Saudari bakal kenalin yang lebih baik buat kamu. Kamu datang dulu sini. Kamu pikir aku mau lompat dari gedung? Nggak, kamu pasti nggak akan. Aku kan udah kasih tahu Susingsi. Kok Susingsi belum datang juga? Belum ketemu? Sebentar lagi. Jiang Yuan mana? Berani-beraninya kamu nanya. Lihat Jiang Yuan. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Dia mana? Sekarang baru tahu buru-buru? Kamu bilang cinta dia mulu. Tapi langsung cari perempuan lain. Terus dia gimana? Berkali-kali ninggalin aku. Dia pernah cinta aku nggak? Dia nggak ninggalin kamu. Hari tunangan itu, ibunya meninggal. Dulu dia ninggalin kamu. Karena keluarganya bangkrut, ibunya sakit. Sangat butuh uang itu. Semua yang kamu bilang benar? Percaya nggak percaya, itu hakmu. Sekarang dia lagi duduk di atap gedung Yuntian. Urusan kamu sendiri. Pelan-pelan, minum dulu. Aku sedih banget. Udah. Makan ini, banyakin. Habisin, nanti aku beliin lagi. Fuenye, kamu si imut-imut. Aku nggak akan cinta kamu, kok. Udah. Jangan nangis. Kamu pikir aku mau lompat? Nggak. Ibu selalu berharap. Aku selamat dan sehat. Aku nggak bakal bunuh diri. Aku cuma mau keluar cari udara segar aja.
Jiang Yuan. Sudahlah, jangan nangis. Jiang Yuan. Kalau gitu, kalian ngobrol aja dulu. Fuenye, jangan pakai. Bibir yang pernah cium orang lain, buat cium aku. Kapan aku pernah cium orang lain? Seumur hidupku. Cuma kamu satu-satunya yang kucintai. Kalau besar itu, Aku yang sewa dia jadi pemain. Kalau enggak, ibuku juga nggak bakal cari kamu. sudah tahu sih, seleramu nggak mungkin seburuk itu. Ayuan. Bertahun-tahun ini, kamu pasti menderita. Fuenye, ibuku sudah tiada. Aku pikir, kamu juga mau ninggalin aku. Nggak mungkin. Semuanya sudah aku ketahui. Ini salahku. Aku seharusnya nggak meragukanmu. Ini salahku. Aku harusnya jujur sama kamu dari dulu. Cinta yang saling mengerti, manis banget ya. Lagi lihat apa? Kamu lagi bad mood ya? Kalau bukan karena bilang Ayuan mau lompat gedung, masa aku mau telepon dia ke sini? Tapi sekarang kan salah paham mereka udah beres. Bagus kan? Bagus apanya? Jangan-jangan kamu suka sama. Aku ingetin ya, kamu tahu Ayuan. Sangat cinta sama Fuenye. Aku tahu batasannya. Paman, Xiao Yuan, cepat pulang ke rumah. Kakekmu ini, dengar kabar ibumu meninggal. Langsung pingsan. Menurutmu si Yuan bakal setuju nggak? Ibunya aja udah meninggal. Kita cariin dia jodoh yang bagus. Itu kan bantu dia. Tapi si Sang Lausan itu, udah umur 50-an loh. 50 tahun kenapa? Dia kan dapat ganti rugi proyek. Bayangin, mahar 100 juta. Akhirnya kan jadi milik kita semua. Iya juga. Sekarang telepon si Sang Lausan. Aku parkir dulu, kamu naik duluan. Xiao Yuan datang. Tante. Kakek mana? Kakek lagi jalan-jalan. Iya, tenang aja, kakekmu baik-baik aja. Aku panggil kamu hari ini, sebenarnya mau kenalin jodoh buat kamu. Iya, soalnya ibumu udah pergi. Waktunya cari orang yang bisa ngurusin kamu. Keponakanmu ini cantik banget, kayak artis. Di TV aja. Aku rasa nanti langsung nikah aja, aku kasih 1 juta sebulan. Udah, aku punya pacar. Gimana sih? Bukannya ini. Pacarmu itu mana bisa dibandingin sama Pak Zhang. Pak Zhang itu orang kena gusur, dapat ratusan juta loh. Kalau kamu nikah sama dia, jadi nyonya kaya, rezeki nomplok. Ini jatuh ke kamu. Maaf, rezeki itu kasih aja ke orang lain. Jangan pergi, aku udah janji sama Pak Zhang. Janjinya ya kamu yang nikah. Kamu keponakan gini, ngomongnya gimana sih? Kamu, anak kurang ajar. Ngomong sama tante gimana sih? Tante ini cuma mau baikin kamu. Sekarang kan lagi tren nikah dulu. Pacaran belakangan. Gak dicoba, mana tahu cocok apa enggak? Tenang, aku bakal baik sama kamu. Cepetan kejar. Kamu berhenti. Ada apa? Jangan takut. Cepat. Ini,
Dasar perempuan gak tahu malu. Berani-beraninya selingkuh sama laki-laki lain. Kamu kebanyakan minum obat tidur ya? Siang-siang ngapain mimpi? Dia tuh pacarku. Aku udah kasih kalian lebih dari 1 juta, ganti rugi. Xiao Yuan, kamu pikir-pikir dulu. Laki-laki muda emang ganteng. Tapi itu gak bisa dimakan. Iya, kita kan udah pengalaman kalau kamu ikut. Si miskin ini gak bakalan ada hasilnya. Miskin sih. Lihat nih, jam Patek Philippe Nautilus. Harganya lebih dari 40 juta. Mau tanya nih, kalau semua harta kamu dijual, apa cukup buat beli tali jamnya aja? Om, kamu keterlaluan banget. Perlu aku urusin mereka? Gak usah, lihat-lihat muka kakekku. Maafin mereka sekali aja. Dia pasti sedih banget di hati. Aku harus cari cara buat bikin dia senang. Aku gak mau banyak omong, balikin uangnya. Pak Zhang jangan buru-buru, gadis itu pasti bohong. Orang sekaya itu mana mungkin tertarik sama dia. Bukan dia, tapi jam tangannya. Sekarang banyak yang palsu, pasti barang KW. Iya, barang KW. Pak Zhang tenang, kami pasti bikin dia berubah pikiran. CEO, Anda cari saya? Ada apa? Bagus kan? Bagus sih, bagus. Cuma topi ini. Terlalu bagus ya? Dia kenapa sih? Jangan-jangan lagi ngasih tahu saya. Jangan-jangan. Kamu tahu saya pakai foto profil pasangan di WeChat? Jangan salah paham dong. Saya itu sebenarnya foto profil saudari. Saya pakai bareng Kian-Kian. Kamu dan Luo Kian-Kian pakai foto profil pasangan? Bukan karena itu. Jangan-jangan. Kamu tahu saya follow banyak cowok ganteng di TikTok? Tenang, mereka gak seganteng kamu. Cuma bisa lihat doang. Kamu harus percaya diri. Jiang Yuan, kamu. Baiklah, saya ngaku. Saya cuma suka badan mereka. Memang badan saya jelek? Bagus. Bagus ya, lus-lus aja. Mulai sekarang saya larang. Kamu lihat cowok lain. Tapi, Berani coba ulangi lagi. sebenarnya saya. Kamu masih belum kapok ya? Lihat kan, Sio sampai bikin orang nangis. Udah dengar-dengar dia mau godain Sio. Lihat aja bibirnya bengkak, bisa jadi dihajar sama Sio. Sayangnya jalannya salah, dikira sekretaris dadakan ini. Punya keahlian apa? Pasti salah ambil. Jadi, kamu pakai topi ini maksudnya apa? Saya yang mau tanya, ulta saya dikasih topi hijau. Maksud kamu apa? Saya mungkin salah ambil. Pokoknya udah ngaku segini, sekarang saya hukum kamu. Kenceng banget. Undangan reuni udah dikirim. Yang kamu bilang cuma suka sama tubuhnya doang. Udah. Aku cuma main-main sama dia. Aku cinta sama kamu kan? Iya, setelah ini beres, aku beliin yang kamu suka. Hermir. Kamu kan sebelumnya curiga. Jiang Yuan itu tunangan bos kamu kan? Tunangan apaan? Bos kita itu nggak pernah bertunangan. Nggak tahu gimana ceritanya bisa nyebar gitu. Iya. Hotel yang kalian pesan, kebetulan punya grup kita. Udah aku suruh gratisin buat kamu.
Laofu, kamu benar-benar bikin aku bangga. Kamu turun dulu, aku parkirin mobil. Oke. Wah, kebetulan banget. Nona Jiang, kamu kok ada di sini juga? Kok hari ini nggak lihat kamu bawa Rolls Royce? Jangan-jangan. Suaannya udah habis ya? Jangan nutupin juga jeleknya kelihatan. Kalian dateng ya? Kenapa? Yang kesama Jiang Yuan kalian? Dateng bareng? Kalian pasti tamu ruangan 8888. Ayo, silakan masuk. Hari ini bos kita bilang, semua pesanan kalian gratis. Sayang, ini kejutan yang kamu siapin ya? Ini kan hotel bintang 6, ruangan di sini. Minimal belanjanya ratusan juta. Bener tuh, kayaknya suaminya Yanke. Nggak main-main tuh. Iya dong, suamiku kan. Manajer di grup Fu. Santen-santen, gitu dong hotel ini. Emang punya grup Fu, kayaknya hari ini kita dapat rezeki nih. Iya. Bos Sang silakan masuk. Ayo. Kan jelas-jelas Fuenye kita yang bikin gratis. Udahlah, orang baik nggak perlu ribut sama anjing. Bos Sang, lain kali jaga baik-baik ya. Kan aku bilang bawa keluarga, kok cuma disediain satu tempat. Jiang Yuan, ini kan bukan tempat buat sembarang orang yang kamu bawa. Jangan-jangan bikin selera makan orang lain hilang. Nih yang kebenar tuh. Iya, bos Zhang kan manajer di grup Fu. Kalau kamu bawa orang, menabrak orang lain itu tidak baik, ya. Baiklah, saya juga tidak akan ikut. Tunggu dulu, taruh kursi di samping saya, kamu datang sini. Biarkan dia duduk di sana saja. Duduk di sebelahmu? Aku jijik. Jiang Yuan, jangan sok-sokan ya. Siapa yang kentut di sini? Bau sekali. Kian Xingzi. Kalian datang. Begitu tahu kamu datang, aku langsung berangkat. Kamu baik banget. Oh, siapa rupanya? 3 pendekar kampus. Sayangnya, di masyarakat, sok-sokan nggak berguna. Tadinya kukira siapa. Ternyata kamu yang kentut di dalam. Lianke, sudah bertahun-tahun, bau mulutmu. Masih belum sembuh ya, kamu? Tidak ada tempat untuk kalian berdua, silakan pergi. Tempat ini dipesan pacarku. Kamu punya hak apa? Untuk menyuruh mereka pergi? Lucu, pacarmu? Jiang Yuan, apa kamu jadi gila karena terpancing? Kalian tahu siapa pacarnya? Fuene. Masa sih? Dia? Kamu tahu berapa kekayaan bos Fu? Dia orang terkaya di dunia. Berani bercanda dengan CEO kami. Kalian tahu akibatnya? Jiang Yuan, minta maaf sekarang. Ketiganya dari sekolah sudah tak tahu diri. Sekarang masih tak tahu aturan. Minta maaf. Iya, cepat minta maaf. Mau cari mati sendiri. Jangan sampai menyeret kami. Aku? Kalau aku bilang tidak, Asal kamu temani suamiku semalam. Aku akan anggap kejadian hari ini tak pernah ada. Gimana? dekat sini, aku kasih tahu. Berani-beraninya kamu pukul aku. Kamu mau jadi rendah? Jangan samakan orang lain sepertimu. Panggil satpam. Berani sentuh Yanke. Hari ini aku buat kamu. Tidak bisa keluar dari pintu ini. Berani sekali omongannya. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu pacar yang disebut Jiang Yuan tadi? Iya, aku. Terus? Wajahnya lumayan, tapi mau minta maaf untuk dia? Biar ku kasih tahu, aku tidak akan memaafkan kalian. Minta maaf. Dengar nggak? Aku mau kamu minta maaf. Minta maaf. Maaf, saya buta mata, nggak tahu diri. Nggak tahu dia istri Anda. Saya salah, saya salah. Ternyata pacarnya Jiang Yuan.
Beneran CEO Fu Group. Kan udah bilang, Jiang Yuan kelihatannya nggak kaya. Orang biasa aja. Minta maaf. Maaf Jiang Yuan, aku nggak seharusnya bikin susah kamu. Suaranya kecil banget, aku nggak dengar. Jiang Yuan maaf, aku. Suaranya keras banget, ganggu telinga aku. Jiang Yuan, lihat kita teman sekelas dulu. Oh kita ternyata teman sekelas ya, aku kira. Kamu musuh kita Ayuan, dia barusan. Bilang apa ke kamu? Dia bilang, suruh aku temanin suaminya semalaman. Apa? CEO Fu. Saya salah, saya nggak tahu dia punya Anda. Siapa? CEO, Bawa dia steril. bawa pergi. Istri, CEO Fu. CEO Fu dermawan ya, aku udah lihat tuh Liangke. Sama-sama, bukan orang baik. Ya CEO Fu, kita tambah WeChat yuk. Stop. Kalian lihat aku kayak orang bodoh nggak? Kita pergi. Oh iya. Mereka yang bayar. Total 380.000, kalian bertiga siapa yang bayar? Gimana? Nyari muka, malah kena tendangnya. Kalian tadi siapa yang ngejek Jiang Yuan? Kalian berdua yang bayar, aku juga pergi. Nggak ada yang boleh pergi. Kalian juga jangan pergi, kamu jangan pergi. Bilang, orang yang Anda suruh awasin, Jiang Yuan. Ada kabarnya. Jelasin, kemarin CEO Fu kayaknya mukulin dia. Kamu bilang CEO Fu mukulin siapa, Jiang Yuan? Kamu lihat sendiri, dia kemarin keluar dari kantor CEO Fu, bibirnya bengkak. Tahu, terus awasi Lu Xiaojie. Menurutku, Jiang Yuan tidak mengancam Anda. Jiang Yuan ini wanita. Bagaimana Wen Yege bisa memukulnya? Mereka berdua sekarang sangat dekat. Tidak, biar ku perlihatkan siapa di antara kami yang lebih cocok dengannya. Coba ikannya. Enak banget. Kamu nggak ngatur? Kayaknya mereka nggak lapar. Abaikan saja. Makan yuk. Kak, nggak kerasa suasana aneh? Maaf ya, ganggu. Tahu ganggu masih datang. Pergi sekarang. Aku pura-pura nggak lihat. CEO Fu, ini ketua SK Group, dia. Sangat ingin kerjasama dengan Fu Group. Halo CEO Fu, lama mendengar nama Anda. Saat istirahat, jangan bahas kerjaan. Katanya kamu dekat dengan CEO Fu? Wen Yege, aku sudah selidiki. Bidang listrik grup kita dengan SK Group saling melengkapi. Mereka di dalam negeri sekarang. Aku nggak dekat, jangan panggil mesra. Kalau pacarku salah paham, kamu nggak akan ampun. Lagi pula, perusahaan kami sudah pakai produk dan teknologi terbaru, SK nggak mungkin menang, silakan pergi. Wen Yege, Pergi. hebat ya, pantas Ayuan. Suka kamu bertahun-tahun. Makan aja nggak bisa bikin diam. Ketua Gu, maaf. Lu Xiaojie, balik aja ke dunia hiburan, lingkaran atas. Nggak cocok buatmu. Ketua Gu, dengar penjelasanku. Dengar dulu, Ketua Gu. Jiang Yuan, aku nggak akan lepasin kamu. Hei Ge, tolong bantu aku. Harga nggak masalah. Aku mau tanda tangani kontrak, langsung keluar.
Ada orang? Keluar. Aku lihat kamu. Lepasin aku. Terkejut? Terkejut apaan? Kaget aja. Kukira kamu suka. Aku ambil kontraknya, kamu pergi nyalakan mobil, tunggu aku di pintu. Baik. Fuenye, kali ini aku tidak akan tertipu lagi. Siapa kalian? Lepaskan aku. Lepaskan, lepasin aku. Ayuan. Ayuan. Apakah Hayuan mengalami sesuatu? Jenyo. Keluarkan sekarang. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Jiang Yuan, kita bertemu lagi. Itu kamu? Tentu saja aku. Karena peringatan yang kuberikan tidak kamu dengarkan. Maka aku hanya bisa lakukan cara ini. Membunuh orang itu melanggar hukum. Siapa bilang aku mau membunuhmu? Cuma biar orang lain tidur denganmu, menurutmu. Kamu masih bisa menikah ke keluarga Fu? Beri dia obat. Lepaskan aku. Jangan berikan padaku. Lepaskan ikatannya. Buang dia ke atas. Lepaskan. Lepaskan. Ingat buat siaran langsung loh. Aku dengar 2 tahun lalu, Ibu Wenegege pernah melarang kalian berpacaran kan? Kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua kan? Kamu bilang. Kalau dia sekarang melihatmu dalam keadaan cabul seperti ini, apa yang akan dia lakukannya? Meskipun aku dan Fuenye tidak mungkin bersama, kamu juga tidak akan bisa naik jabatan. Kamu seharusnya mati bersama ibumu. Apakah kematian ibuku ada hubungannya denganmu? Wenye, Jiang Yuan mengalami masalah. Aku punya sumber sinyalnya di sini. Nyonya, jangan tegang, duduklah. Bukannya kamu selama ini tidak menyukai Jiang Xiaojie kan? Jiang Yuan itu anak yang baik. Sebelumnya, dia dan Wenye bersama. Kupikir dia hanya menginginkan uang keluarga Fu. Ternyata hari itu aku menemukan tidak begitu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aksi! Cewek ini lebih cantik dari bintang muda industri hiburan loh, hari ini. Kita semua dapat keberuntungan nih. Pacarku adalah presiden grup Fu. Kalau kalian berani sentuh aku tidak akan biarkan kalian lolos. Apa yang dia katakan benar? Memangnya kenapa kalau iya? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Ayo, lakukan! Aku bisa kasih kalian uang tambahan yang banyak. Lakukan. Lepaskan. Ayuan. Tangkap Lu 11. Kematian ibuku mungkin ada hubungannya dengannya. Ayuan.
Bos Fu sudah konfirmasi, Lu 11 adalah pembunuh. Ibunda Jiang Xiaojie. Sudah tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Orang jahat akan mendapat hukuman. Kakek, Xiao Yuan, aku datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibumu. Tapi kamarnya kosong, nggak ada orang. Kek, ibuku sekarang di ICU. Nggak bisa sembarangan masuk. Ibumu masih bisa sadar nggak? Pasti bisa. Besok ulang tahun kakek. Kamu harus datang. Antarkan kakek. Siapa ini? Enggak usah peduli. Ini kan Xiao Yuan? Kamu boleh masuk, dia enggak. Oke, kalau gitu aku juga nggak masuk. Kamu yang jelasin ke kakek. Tunggu, masuklah. Aku takut nanti yang memalukan adalah dia. Kakek, Kakek, selamat ulang tahun. Ayo cepat duduk di dekat kakek. Baik, sudah lapar ya? Semua duduk. Orangnya sudah lengkap, siap-siap makan. Tunggu. Ayo. Sang Lausan, kami tunggu kamu. Cepat duduk. Semoga kakek panjang umur. Sehat selalu. Ini brandy impor dari Prancis, ya? Iya, betul. Harganya pasti puluhan juta. Semahal itu? Siapa ini? Sumbangannya besar sekali. Aku belum pernah minum minuman impor. Hari ini numpang kakek. Nggak ada jasanya, nggak pantas terima hadiah. Ini, Pak. Dia hari ini mewakili Xiao Yuan. Datang bawa hadiah. Iya, betul, kakek. Aku hari ini ingin menikahi Xiao Yuan. Kakek, kamu ulangi lagi. Aku sudah bilang dengan jelas padamu. Aku tidak akan menikahimu. Aku punya pacar. Xiao Yuan sudah punya pacar. Orang ini umurnya kok tua banget. Ayah, dia kan punya syarat bagus. Iya, lihat nih minuman. Ini bukti kemampuan. Tidak seperti orang lain, ambil barang saja tidak berani. Ditaruh di meja. Kakek, ini hadiah untuk kakek. Bisa ngasih apa yang bagus? Pasti dari mana lagi cari-cari barang? Barang palsu atau tiruan, barangmu itu. Kalau lebih mahal dari punyaku, aku panggil kamu kakek 3 kali. Kok jadul banget, kamu bisa jamin minumanmu ini tidak merusak kesehatan kakek. Xiao Yuan, bawa barang seperti ini untuk hadiah, tidak pantas kan? Lihat tuh orang lain, hadiahnya minuman terkenal. Hadiah seperti ini kenapa? Lihat-lihat, bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Bukannya kamu bilang pacarmu bawa Patek Philippe. Cuma kasih 1 botol minuman dari tempat sampah. Kamu coba cari 1 buat aku lihat. Kakek, ini adalah koleksi keluarga kami, Lai Mao. Nilainya tak ternilai. Kira-kira puluhan ribu. Puluhan juta.
Nilai puluhan juta. Kamu bilang kasih saja. Kamu benar-benar anggap kakekmu bodoh ya? Xiao Yuan, cepat usir orang ini. Keluarga dan teman-teman semua ada di sini. Kamu tidak malu, aku saja malu. Pria yang dicari Xiao Yuan ini sepertinya tidak bisa diandalkan. Diam, hari ini Xiao Yuan bisa datang. Sudah membuatku senang, menurutku. Minuman ini lebih enak dari minuman asing manapun. Aku suka minum minuman Tiongkok. Niatmu aku terima, tapi minuman ini kamu bawa pulang saja. Usir tamu. Sudah datang, suka atau tidak? Kamu coba dulu baru tahu, anak ini kalau dia cuma membual. Itu masalah karakter, kakek. Kamu juga tidak ingin melihat Xiao Yuan terjun ke lubang api. Buka botolnya. Ayah coba cicip. Sedangkan ini. Wah, minumannya wangi sekali. Iya, ini pertama kalinya aku lihat dalam bertahun-tahun. Wah, enak. Cepat tuangkan segelas untukku. Enak banget. Rasanya kaya, halus masuk ke mulut, aftertaste-nya panjang. Bikin nagih ya, bagus. Ayah, kamu nggak bisa cuma buat gengsi, terus bela dia. Aku udah cek, ini memang Lau Mau 1935. Semua informasinya cocok. Masa sih? Tapi, kemunculan terakhir anggur ini adalah saat dibeli oleh Chairman Group Fu. Sudah kubilang, pasti palsu. Asli mana mungkin sampai ke kamu. Kenapa nggak mungkin? Itu kan Chairman Group Fu. Orang levelnya tinggi banget, mana mungkin ngelirik kamu. Iya, jangan mimpi di siang bolong. Kebetulan, akulah Chairman Group Fu. Mari saya perkenalkan secara resmi. Fu Wenye, Presiden Direktur Grup Fu. Pacar saya. Calon suami. Dia beneran. Apa? Ternyata beneran, kita kali ini nyinggung dewa kekayaan. Perlu saya minta kamu pergi? Nggak usah. Kakek, aku salah, jangan marahin aku. Ini semua Sao Mingwen dan Sao Lianqin. Mereka yang nyuruh, aku kasih mereka 1 juta penuh. 1 juta? Rupanya kalian yang begini. Menghina Xiao Yuan. Kalian nggak malu sama adik kalian? Bukannya karena adik udah mati, makanya aku mau menikahkan Xiao Yuan. Mati? Diam. Ibumu beneran pergi? Baguslah pergi. Paling nggak perlu menderita lagi. Acara hari ini sampai sini saja. Aku capek. Xiao Fu, lihat, pertama kali ketemu kamu. Langsung terpikir, kamu dan Xiao Yuan kami. Itu cocok banget, jodoh dari langit. Iya, kita kan keluarga. Nanti sering-sering main. Maksud Ayuan ya maksudku. Xiao Yuan. Sebenarnya aku bawa juga cordyceps dan ginseng untuk kalian. Sama perhiasan. Tapi kalau kalian anggap palsu, ya lebih baik aku bawa pulang lagi. Ingin-kah? Bibi dulu juga melakukan itu demi kebaikanmu, jadi mau mencarikanmu orang yang kondisinya lebih baik. Sudah cukup. Aku tahu apa niatmu. Jika kamu dan paman berbakti kepada kakekku nantinya, aku akan sering pulang ke sini.
Tapi jika tidak, aku sendiri yang akan menjemput kakekku pergi dari sini. Kok bicara begitu? Berbakti itu kan sudah seharusnya, bukan? Betul sekali, itu ayah kandungku, bagaimana mungkin aku tidak berbakti kepadanya? Barang-barang ini akan kubawa dulu. Nanti kalau aku kembali lagi, akan kulihat suasana hatiku apakah mau memberikannya padamu atau tidak. Apa maksudnya? Ibuku menyuruhku memberikan uang ini padamu. Dia bilang ini adalah bagian yang pantas kamu dapatkan. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Orang ini, loh, pada akhirnya akan menjadi orang yang paling dia benci sendiri. Orang apa? Orang kaya. Ibu bilang kalau ada waktu kita pulang makan bareng. Oh ya, benar juga. Aku memutuskan untuk menyesuaikan jabatan kerja kamu. Kenapa Lu Xiaojie tidak membalas pesanku? Apakah dia tidak puas dengan penampilanku? Sepertinya aku harus maju secara aktif, membantu Lu Xiaojie mengusir Jian Yuan keluar dari perusahaan ini. Kamu terakhir kali digigit sampai bibir bengkak karena menggoda Presiden Fu. Kalau kamu salah lagi kali ini. Bagus sekali. Masih berani tidur sambil memegang foto Presiden Fu? Jian Yuan, kali ini kamu pasti mati. Lihat bagaimana kamu bisa berbohong lagi. Kamu siapa? Asisten Chen, saya Anduo dari Departemen Desain. Presiden sedang beristirahat, jika ada urusan silakan cari atasan langsungmu. Tapi saya ada urusan penting yang harus dilaporkan ke Presiden. Ini tentang Sekretaris Jiang. Biarkan dia masuk. Presiden, menurut saya Sekretaris Jiang masih belum menyerah terhadap Anda. Oke, ceritakan secara detail. Saya sudah mengamatinya selama beberapa hari ini. Setiap kali dia melewati kantor Anda, dia selalu berhenti di situ cukup lama. Pasti dia ingin membuat pertemuan tak terduga dengan Anda. Ternyata Ayuan lebih mencintaiku dari yang aku kira. Ya. Masih ada apa lagi? Saya punya buktinya. Siang hari ini saya melihat dengan mata kepala sendiri dia tidur sambil memeluk foto Anda. Itu membuktikan dia masih belum menyerah pada Anda. Kirim foto ke saya. Kamu hapus, kerja bagus, karyawan. Terus pantau. Kasih dia gaji 1 bulan sebagai bonus. Baik, Terima kasih, Pak Fu. Saya pasti akan lebih giat lagi. Cari lebih banyak bukti. Jian Yuan, kamu tamat. Tempat umum, hati-hati sedikit. Kamu yang mau peluk aku kan? Terus aja pura-pura. Aku punya bukti. Bukti apa? Tentu saja bukti kamu mengincar aku. Gila. Kamu yang foto? Mengaku. Apa kamu lupa satu hal? Apa? Ini kan fotomu waktu telepon aku? Tapi, aku memang mau peluk kamu. Aku nggak lihat apa-apa. Masuklah. Presdir, ini milik Nona Jiang. Pemberitahuan penunjukan personalia. Ini tabel perencanaan acara tahunan. Beritahu personalia, rapat. Presdir mau urus dia ya? Hari ini panggil kalian rapat, terutama ada satu.
Pemberitahuan penunjukan personalia. Rekan kerja ini, matamu keseleo ya? Iya, Presdir, mata saya agak nggak enak. Saya umumkan, Jiang Yuan akan menjadi kepala desainer sementara di departemen desain kalian. Kepala desainer. Apa aku salah dengar? Karya desain desainer Jiang Yuan berkali-kali memenangkan penghargaan internasional. Penghargaan pencapaian khusus Red Dot. Meski baru datang ke perusahaan kita. Tapi saya yakin dengan kemampuannya, dia pasti bisa menjalankan tugas. Ternyata Jian Yuan sehebat ini. Gak heran langsung masuk. Dengar-dengar, penghargaan ini di dalam negeri. Cuma beberapa orang Tionghoa yang pernah dapat. Hebat banget. Terima kasih semuanya. Semoga kedepannya bisa lebih mendukung pekerjaan saya. Kalau saya nggak bisa bawa departemen desain, kinerja naik 2 kali lipat, saya akan mengundurkan diri. Bintang Lu 11 diduga terlibat pembunuhan sengaja. Apa aku salah pilih orang? Jian Yuan, minum kopi nggak? Aku buatkan segelas untukmu ya. Perubahan orang ini cepat sekali. Persiapannya sudah bagaimana? Jawaban untuk Nyonya, semuanya sudah siap. Baiklah, hari ini, saya akan mengadakan pertunangan untuk Wenye dan Aiwan. Yang diundang semua orang-orang terkemuka, kalian nanti harus melayani dengan baik. Ya? Bukankah ibu terlalu meriah? Tidak. Ibu, Tante, Hari seperti ini. Bagaimana bisa tidak memberitahu kami? Bukankah itu Chen Jia, ratu film itu? Dia bahkan datang juga. Katanya dulu dialah yang mencampuri pernikahan orang tua CEO Fu. Kemudian menikah dengan ayah CEO Fu, Fu Nansun. Pemandangan ini akan menarik untuk ditonton. Di sini tidak menyambut kalian, silakan pergi. Kakak, banyak orang di sini. Kalau benar-benar ribut, takutnya acara pertunangan ini jadi bahan tertawaan. Kalau mau dibahas, mana si Lau Fu? Adalah ayah kandung Wenye. Maka saya, secara alami, bisa dianggap sebagai setengah ibu Wenye. Datang ke acara pertunangannya, bukankah wajar? Betul kan? King Lan, jangan ribut. Saya belum bicara, mata mana yang melihat saya ribut? ayah boleh masuk, dia tidak boleh. Lau Fu, saya tahu keluarga Fu tidak pernah menganggap saya manusia. Wenye, wah, bau tehnya kuat sekali. Saat orang lain menganggapmu manusia, tolong berlakulah seperti manusia, jangan pura-pura jadi teh hijau. Kurang ajar. Kalau kakak tidak bisa mendidik menantu perempuan dengan baik, maka saya akan menggantikan kakak. Mendidiknya. Kalau paman tidak bisa mendidik selir dengan baik, maka saya akan bantu mendidik. Kamu berani memukul saya? Sekarang percaya? Lau Fu. Dia di depan banyak orang menyebut saya selir. Kamu urus atau tidak? Menyebutmu selir saja sudah menghormatimu di zaman dulu. Paling-paling cuma unik di luar. kurang ajar. Kamu belum masuk keluarga Fu saja. Sudah berani tidak menghormati orang tua. Saya lihat acara pertunangan hari ini. Lupakan saja. Kamu tidak berhak memutuskan. Apa katamu? Kamu tidak berhak memutuskan.
Ayuan sudah kutetapkan sebagai menantuku. Baik-baik, sudah berani melawannya? Ku beritahu. Aku punya separuh saham di grup Fu. Aku bisa lengserkan kapan saja. Sekarang, suruh perempuan ini berlutut minta maaf. Baru kubiarkan kalian pergi. Lau Fu, mana cuma berlutut sesederhana itu. Aku mau dia menampar wajahnya sendiri 100 kali. Ini benar-benar marah besar demi wanita cantik, ya. Saham grup Fu, Direktur Fu bisa jadi lengser. Funansun, kamu bukan manusia. Ibu, Berlutut dan tampar diri sendiri. Sesederhana itu. tidak bisa, aku punya cara. Kalau Ayuan tersenyum, orang lain sial. Berlutut, ya. Dua, tiga. Kamu gila. Ingat baik-baik. 100 kali. Berhenti. Ayuan, tanganmu sakit? Sakit. Cepat lihat pesan grup. Direktur bertunangan? Iya, siapa tunangan direktur? Kok tidak kelihatan? Tidak kelihatan, iri sekali. Bisa menikahi direktur tampan dan kaya. Jangan-jangan Jiang Yuan. Fuenye, kamu dicopot. Benarkah? Funansun, ibu lawan kamu sampai mati. Ibu, Lepas, ibu, lepas, ibu, lepaskan. ibu. Tidak perlu, aku sudah beli sebagian besar saham. Sekarang hanya aku yang punya hak keputusan di perusahaan. Benarkah? Sekarang kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa? Aku cuma tidak menyangka, kau bisa sampai segininya demi dia. Sekarang aku sudah jelas. Di sini tidak menyambut kalian, pergi kalian. Jiang Yuan, kamu dengar belum? Apa? CEO kita bertunangan. Aku tidak tahu. Kamu tidak lihat grup? Cepat lihat grup, lagi heboh dibahas. Iya, sekarang semua pada nebak, tunangan CEO kita. Paling mungkin adalah nona keluarga Chen. Kenapa? Karena putri keluarga Chen itu teman masa kecil CEO kita. Dan sebelumnya, banyak karyawan yang sering lihat. Mereka berdua makan bareng. Iya, Fuenye, kamu selesai. kamu bilang apa? Gak ada. Jangan sebarkan. Jujur saja, siapa putri keluarga Chen itu? Temanku. Cuma teman doang? Iya, kami bahkan gak pernah pegang tangan. Kamu mau pegang tangan? Bukan, maksudku, kami gak punya kontak fisik sama sekali. Kamu mau ada kontak fisik? Kami bahkan gak punya kesempatan ketemu pribadi. Kamu mau ketemu pribadi? Jiang Yuan, kamu udah selesai belum? Sekarang mulai jijik sama aku, ya? Ayuan. Orangku. Seluruh hati dan jiwa. Adalah milikmu. Bisnis di Afrika perlu dikembangkan, aku kirim kamu 3 tahun. Tidak ada keberatan, kan? Sio, aku. 5 tahun. Sio, aku benar-benar gak berani lagi. Kalau ada lagi lain kali, tulis sendiri laporan permohonannya. Baik. Persiapan acara tahunan hampir selesai. Kamu dan istri hadir bersama. Aku sudah beritahu semua orang tentang kabar istri. Harus kasih tahu mereka juga? Tidak usah. Kasih mereka kejutan. Baik.
Dengar belum? Sio mau bawa istri hadir bersama. Iya. Seru banget, ya? Gak tahu juga istri Sio ini. Seberapa cantiknya? Iya. Aku tunggu kamu di ujung lain tempat acara. Baiklah, aku akan memberimu kejutan pembukaan. Dan sedikit gugup. Kenapa belum datang? Mobil ini adalah kristalisasi dari cinta kita. Fuenye akan senang melihatnya. Naik begitu cepat. Sangat tampan. Teman sekelas tidak apa-apa. Jian Yuan, kenapa kau bisa pergi? Ada apa? Ini karpet merah yang bisa dilalui presiden dan istri. Karyawan kami tidak memenuhi syarat. Aku punya tempat yang bagus. Jangan khawatir, dia pasti tidak terlihat. Apa ini? Tapi saya. Jika kau tidak pergi, presiden akan marah. Kita tidak bisa menghentikannya. Jangan berpikir bahwa ini akan menjadi Fu setelah Anda dipromosikan. Hu Fei, aku akan memberitahumu seorang desainer. Paling-paling, itu hanya tingkat menengah. Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Kalau begitu aku bilang karpet merah ini untuk aku. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tidak tahu. Kupikir dia adalah istri presiden. Dia benar-benar. Kalian terlalu jauh, Anruo. Apa kau gila? Anruo, kau akan melihat angin. Hari ini tidak ada perbedaan kesempatan. Aku akan memberitahumu. Jika kau berani menghentikanku lagi, aku tidak keberatan. Buang bersama. Petugas keamanan. Fang Moi, kau tidak cemburu. Jiang Yuan merampok tempat. Ini adalah buletin. Hempaskan dia keluar. Fang Moi, kau akan menyesal. Mengaum. Saya melihat siapa yang berani. Presiden datang. Presiden, dua orang ini ganggu ketertiban. Aku takut mereka mengganggu Anda dan Nyonya. Takut mengganggu Mrs. Ini adalah masa depan grup Fu. Nyonya Presiden. Jiang Yuan. Akhirnya aku memegang paha perusahaan yang paling tebal. Kau tahu apa yang kau katakan? Saya melihat keadilan. Aku lawan kamu. Kamu orangnya sendiri, kenapa nggak bilang dari tadi? Sekarang kamu bisa tertawa melihatku dibuat bingung kan? Bukan begitu? Tunggu sebentar. Aku akan bawa kamu lihat sebuah kejutan. Inilah kejutan yang aku berikan untukmu. Dia masih ada di sini ya? Iya, bahkan saat aku sedang sedih sekalipun, aku tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Setelah saya selesai rapat, aku ajak kamu jalan-jalan naik mobil. Oke. Saya yang baru saja menyelamatkan Nyonya. Nama saya Anruo. Benar-benar orang kecil yang baru dapat kedudukan, siapa yang menyuruh dia memiliki pandangan mata yang bagus? Orang yang aku suruh kamu atur, sudah diatur semua ya? Tenang saja, pasti akan membuat Jian Yuan itu hancur reputasinya. Semua salahnya pelakor itu. Dulu Jiang Qinglan itu orang yang sopan dan terhormat.
Tidak pernah main kasar, semua salahnya orang rendahan itu, dia yang merusak aturan. Aduh, sakit sekali. Siapkan mobil untukku. Aku ingin melihatnya hancur reputasi dengan mata kepalaku sendiri. Oke. Jiang Yuan, selamat untukmu. Terima kasih. Jiang Yuan, kamu minum terlalu banyak hari ini. Biarkan aku bantu kamu. Pelan-pelan ya. Aku habiskan ini, kalian terserah saja. Kamu sudah terlalu banyak minum. Demi Jiang Yuan, aku rela melakukan apapun bahkan melewati api dan air mendidih. Aku antar kamu balik kamar untuk istirahat. Oke, Bahkan tidak perlu aku yang antar, tugas ini benar-benar mudah. Selesai sudah. Aku tidak akan antar kamu masuk ke dalamnya. Kamu bisa sendiri kan? tenang saja, saya bisa sendiri. Silakan urus urusan Anda. Kau adalah istri bos Fu kan? Betul, saya adalah asisten istri bos Fu. Betul sekali. Tapi pandangan mata bos Fu ini kurang bagus ya. Kenapa bisa mencari orang seperti ini? Sudahlah. Demi peran di film ini, aku akan berjuang habis-habisan. Ganteng sekali. Saya dengar ada orang yang melakukan praktek kolusi di acara tahunan perusahaan. Siapa itu sih? Ikut saya. Tunjukkan jalannya. Lihat ini semua, ini yang disebut istri bos Fu. Kok banyak banget orangnya? Ini kan Anruo, siapa bilang dia istri bos? Astaga, cowok ini bukan artis cilik dari dunia hiburan itu? Anruo ternyata tidur sama dia, apa ini? Untungnya jadi pengikut istri bos, gue nggak kuat, gue juga mau nyari untung. Jiang Yuan mana? Jiang Yuan di mana? Jiang Yuan. Fuenye, aku cinta kamu. Jiang Yuan, aku juga cinta kamu. Kamu adalah tai lalat di telapak tanganku, hanya kematian. Bisa-bisa.